Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada malam hari ini saya akan memberikan pengijazahan sekaligus membeberkan tentang fadilah-fadilah, keistimewaan dari suratul Al-Waqiah ya. Suratul Al-Waqiah ini artinya seperti ini. Surah Al-Waqiah itu artinya kiamat. Al-Waqiah dalam artian hari kiamat, begitu pemirsa sahabat semuanya, tentang mengisahkan kejadian-kejadian besar pada hari kiamat. Kenapa bisa seperti ini? Saya akan memberikan pengijazahan buat anda semuanya, bagi yang ingin menjalankan istiqomah membaca setiap hari dan menjelaskan kekuatan-kekuatan besar ada apa pada surah Al-Waqiah ini. Biasa saya selalu istiqomahkan surah Al-Waqiah ini pada siang hari atau pagi hari dan malam hari. Apabila Anda betul-betul meyakini dan betul-betul menjalankan istiqomah, betul-betul yakin karena Allah Ta'ala, terus membacanya 3 kali, terus secara istiqomah. Apabila Anda memiliki hajat-hajat besar, bisa dibaca 40 kali setiap hari, setiap waktu. Jangan sampai Anda hari ini baca, besok nggak dibaca, ya berarti nanti akan diulang kembali dari awal. Jadi bacanya sebentar. Apabila Anda sudah hafal seperti ini, nggak perlu baca di Al-Quran. Contohnya seperti ini tuh. Kalau Anda udah baca gampang, udah hafal ya, Anda bisa melihat saya. Contohnya, Auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaq'iha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu raj'an wa busatil jibalu bassan fa kanat haba'an mambatha wa kuntum azwajan thalatha. Nah, itu seperti itu pemirsa. Jadi apabila sudah rutin istiqomah, bisa cepat hafalnya gitu pemirsa sahabat. Jadi apabila Anda rutin, lama-lama hafal sendiri surah Al-Waqiah ini. Saya juga seperti itu, dijazakan oleh para kiai-kiai saya, para sesepuh saya semuanya. Lama-lama hafal begitu pemirsa. Oke, langsung saja, to the point aja langsung ya pemirsa. Surah Al-Waqiah atau surah kekayaan yang biasa dibaca oleh para sahabat Nabi dan para yang lainnya kasihnya Allah. Biasanya surah ini betul-betul memiliki banyak fadilah besar. Apabila diantaranya lagi, ini malam Jumat nih, saya pas banget bertepatan malam Jumat nih. Saya mengijazahkan langsung untuk anda semua. Insya Allah saya ikhlas. Anda rutin juga sama. Apabila ingin menurunkan kembali ke orang lain, nggak apa-apa pemirsa. Jadi apa aja sih surah Al-Waqiah itu? Manfaat, keistimewaan, fadilahnya diantaranya apabila Anda membacanya pada malam Jumat, Anda akan dicintai Allah langsung. Setiap malam Jumat Anda membaca 3 kali, atau misalnya hajatnya besar 40 kali, 41 kali, terus setiap hari. Apabila Anda sakit, baca sekali nggak apa-apa, yang penting sudah istiqomah begitu pemirsa. Anda akan dicintai Allah dan dicintai oleh seluruh makhluk Allah yang lain gitu. Dan lebih besar lagi lah, hanya Allah yang lebih maha mengetahui. Di antaranya yang pertama, dari keistimewaan keajaiban dari suratul Al-Waqiah, surah yang pertama yaitu, barang siapa membaca surah Al-Waqiah setiap hari, maka ia tidak akan ditimpa kefakiran, kesusahan, kemiskinan begitu pemirsa. Jadi apabila Anda hidupnya susah, terus kesulitan banyak, maka bacalah surah Al-Waqiah ini pemirsa. Jadi bila hidup Anda betul-betul
merasa susah, bertanyalah kepada ahli fikih, ahli ilmu yang betul-betul bisa menjelaskan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Begitu pemirsa. Jadi jangan diem aja, hidup udah susah, semrawut pikiran, Anda diem aja, ya ada lama-lama kejebur lah. Jangan sampai kita hidup di dunia ini fakir ilmu, fakir harta. Jangan sampai. Harus kita banyak belajar, terus belajar sama siapa aja, mau kiai, mau ustad, banyak belajar, bertanya, jangan malu. Begitu. Utlubul ilma faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu, belajar ilmu wajib bagi seorang muslim. Begitu pemirsa. Jadi jangan malu, jangan malas malah, apalagi jangan. Ya, oke, lanjut lagi ya. Yang kedua diantaranya fadilah keistimewaan surah Al-Waqiah. Yang kedua yaitu memperoleh kekayaan berlimpah. Yang ketiga ditunaikan hajatnya berhubungan dengan rezeki, ditunaikan di hajatnya. Yang keempat dijadikan hartawan dan dermawan. Gitu. Dia akan menjadi hartawan, memiliki banyak harta dan jiwanya itu dermawan, baik. Begitu pemirsa. Yang kelima, dilimpahkan rezeki. Yang tadi saya sudah katakan. Apabila Anda susah sulit mencari rezeki, ya banyak baca Al-Waqiah ini terus. Tidak bedanya kita bekerja siang dan malam, pasti akan ada hasilnya. Kita kerja di perusahaan, pasti akan dibayar setiap bulan. Begitu juga kita mengerjakan sesuatunya karena Allah, akan dibayar dengan Allah. Dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan dan yang lainnya banyak begitu. Oke, lanjut. Di antaranya lagi manfaat dan keistimewaan Al-Waqiah, yaitu memperoleh roh keluar dari jasad. Jadi dipermudah apabila Anda ada seseorang yang sakaratul maut sangat sulit, bacakanlah surah Al-Waqiah ini dengan ikhlas, dengan yakin, mohon pada Allah agar ruhnya itu, agar orang yang sedang sakaratul maut itu dimudahkan, tidak sulit, tidak susah. Maka banyak orang-orang yang seperti itu pemirsa di luaran sana. Orang yang mau meninggal ternyata hidup lagi, ternyata udah cengap-cengap, udah susah mau meninggal, ternyata susah banget, udah berhari-hari sampai berminggu-minggu, ntar begitu lagi kan kasihan menderita. Begitu pemirsa. Jadi bacakan aja surah Al-Waqiah ini mau 3 kali terus sampai dia betul-betul dengan izin Allah dia meninggal, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Begitu pemirsa. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Di antaranya lagi itu diringankan sakitnya. Apabila ada seseorang yang sedang sakit, udah lama nggak sembuh-sembuh, banyakinlah baca surah Al-Waqiah ini. Gitu. Jadi orang-orang yang sedang sakit, perbanyak surah Al-Waqiah ini agar cepat sembuh. Oh, kita lanjut kembali ya. Di antaranya lagi dipermudah melahirkannya. Orang sedang ingin melahirkan sulit, tolong bacakan surah Al-Waqiah ini agar cepat lahirnya. Begitu pemirsa. Jadi misalkan ada orang yang udah lama di rumah sakit, di puskesmas apa di mana-mana, di bidan, udah mulus-mulus mau melahirkan, ternyata belum lahir juga. Ditunggu sehari 2 hari masih begitu, belum lahir. Jadi jangan bingung, bacain aja surah Al-Waqiah terus dengan izin Allah, dengan kuasa Allah. Allah akan memberikan kemudahan bagi ibu tersebut. Begitu. Bila seorang suami memiliki istrinya mau melahirkan, bacain aja surah Al-Waqiah ini sebanyak-banyaknya terus. Insya Allah dengan izin Allah, dengan kuasa Allah, dengan kekuatan Allah akan dipermudah dalam melahirkannya. Begitu pemirsa. Oke, selanjutnya dijauhkan dari kefakiran. Jadi tidak akan disusahkan hidupnya, dia akan dijauhkan dari segala macam kesusahan oleh Allah. Begitu, jalannya banyak menuju kemudahan, begitu maksudnya. Oke, diantaranya lagi pelindung diri dari kemudorotan dunia. Oke, dan diantaranya lagi diberikan kesenangan dan kemudahan, begitu pemirsa. Jadi kesenangan apa di dunianya dimudahkan, urusannya begitu pemirsa. Jadi apapun kesulitannya
dengan izin Allah dia dibantu begitu pemirsa. Oke, kita lanjut lagi. Dia akan mendapatkan 10 pahala. Jadi membaca sekali akan mendapatkan 10 pahala. Apabila misalnya membaca 3 kali, berarti dikali aja 10 kali 3, 30 kali pahalanya. Kalau misalkan rutin terus saja. Iklan dulu pemirsa, minum. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut lagi ya. Di antaranya lagi, manfaat keistimewaan surah Al-Waqiah tidak akan ditimpa kefakiran, merupakan surah kekayaan. Ya, jadi kalau misalnya anda semuanya ingin betul-betul menjadi orang kaya raya, terus menanam terus dengan membaca surah Al-Waqiah, terus yakin dengan istiqomah, insya Allah akan dijadikan orang-orang yang kaya hati, ya kan, bukan kaya harta aja, kaya hati dengan kemudahan Allah gitu, hatinya enggak kecil. Oke, diantaranya lagi mendapatkan syafaat di hari kiamat, dari mendapatkan pertolongan pemirsa. Jadi apabila anda ingin betul-betul mendapatkan syafaat pada saat fi yaumil kiamah, kita semuanya nanti akan meninggal di dunia ini, di alam kubur lah, kita betul-betul dihisab dengan amal ibadah kita. Apabila baik, kita akan mendapatkan pertolongan, tidak akan disiksa di alam kubur. Dan setelah alam kubur ini, semua alam dunia ini akan hancur semuanya. Hari kiamat terjadi, kita akan mendapatkan syafaat fi yaumil kiamah. Begitu pemirsa. Jadi banyak keistimewaan yang lain. Oke, lanjut lagi ya. Di antaranya lagi mendapatkan ketenangan jiwa dan raga. Begitu, mendapatkan ketenangan jiwa dan raga. Jadi ketenangan hatinya, raganya itu enggak was-was, enggak serba ketar-ketir, bingung, apa segala macam, semrawut. Jadi dia akan tenang dilihatnya begitu. Orang-orang yang selalu istiqomah dalam membaca Al-Quran itu dilihatnya selalu ya, auranya bagus begitu pemirsa. Di antaranya lagi ada lagi mengajarkan tauhid. Jadi dia bisa memberikan ketauhidan kalau orang-orang yang sudah istiqomah, bisa memberikan pencerahan ke orang lain apabila orang lain itu sedang kesulitan. Begitu pemirsa ya. Jadi semuanya sudah saya jelaskan. Dari itu hal terkecilnya, yang selebih besarnya keistimewaan keajaibannya lebih besar hanya Allah lah yang lebih mengetahuinya. Jadi inti-intinya saja seperti itu pemirsa. Jadi teruskan aja istiqomah begitu. Semua urusan anda semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Yakin dengan kuasa Allah, kebesaran Allah. Benar-benar kita serahkan semua urusan kita, kegiatan aktivitas kita semuanya, teruslah kita ibadah, terus membaca surah Al-Waqiah tiap hari, jangan pernah bosan. Misalkan hari ini membaca, besok nggak dibaca, jangan, terus saja. Kita nggak usah baca sampai 40 kali, 3 kali aja cukup. Misalkan pagi diatur aja waktunya, misalkan sholat zuhur sekali, kalau sholat asar kalau nggak sempat ya pokoknya disempetin aja lah, orang sekali sebentar doang surah Al-Waqiah gitu. Sholat zuhur, asar, habis sholat duha, kalau nggak sempat sholat duha ya berarti sholat zuhur ditambahin 3 kali sebentar, malam lagi dibaca lagi begitu pemirsa ya. Ya semoga pengajian pengizazahan suratul Al-Waqiah ini buat anda semua pemirsa bermanfaat ya. Ya terus saja diistiqomahin. Saya doakan semua pemirsa yang betul-betul menjalankan membaca secara istiqomah rutin setiap hari, betul-betul digampangkan semuanya oleh Allah. Saya doakan lagi buat bagi pemirsa-pemirsa yang sedang sakit, ya saya doakan semoga cepat sembuh ya. Itu yang sedang usaha bekerja, saya doakan semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan semua rezekinya, lahir dan batinnya, kesulitannya semuanya dimudahkan. Oke, kita sholawat lagi pemirsa ya. Kita tutup dengan sholawat, nanti kita akan berdoa juga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya